Apa hukum berdakwah dengan menyebutkan kisah-kisah? Dan kalau kita perhatikan para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka banyak menyebutkan tentang zam, pencelaan terhadap orang-orang yang ahli berkisah di tengah kaum muslimin. Ahli berkisah di tengah kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa perkataan mereka, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullah dan dinukilkan oleh Imam At-Tartushi di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadith. Imam Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengatakan, "Lau qila li Muhammad Ibnu Sirin," dikatakan kepada Imam Muhammad Ibnu Sirin, "Lau qassasta ala ikhwanik," jika engkau memberikan kisah kepada saudara-saudaramu kaum muslimin. Kemudian Muhammad Ibn Sirin rahimahullah berkata, "La yatakallamu 'ala an-nas illa amir aw ma'mur aw ahmaq, wa lastu bi amir wala ma'mur wa akrahu an akuna ats-tsalits." Yang artinya tidak ada yang berkisah saat berdakwah di hadapan manusia kecuali amir, pemimpin, atau makmur yang diperintah oleh pemimpin, atau ahmak, orang yang super dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Kemudian Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah mengatakan, "Dan aku bukan seorang amir, pemimpin, juga bukan diperintah, dan aku benci untuk menjadi orang yang ketiga, orang yang ahmak, dungu, bodoh kuadrat, jahil murakkab." Kemudian juga banyak sekali, di antaranya juga disebutkan oleh At-Tartushi di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadith, anna al-Imam Malik rahimahullah kariha al-qasas fil masajid. Imam Malik rahimahullah membenci seorang berkisah di masjid-masjid. Qal wa inni la akrahul qasasa fil masajid, dan aku sangat membenci orang yang berkisah di masjid-masjid. Wa qala wala ara an yujlasa ilaihi wa innal qasasa la bid'ah, dan aku berpendapat untuk tidak diduduki bersama mereka, bersama orang-orang yang saat berdakwah berkisah-kisah. Dan sesungguhnya berdakwah dengan berkisah-kisah adalah termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perkataan-perkataan para ulama, di antaranya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti beliau ini adalah cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Ibnu Umar yulfi kharijan min al-masjid, yani yulqi fa yuqalu lahu ala tadkhul. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berdiam diri di luar masjid. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Mengapa engkau enggak masuk masjid?" Fayaqul ma akhrajani illa sautu qasikum hadha. Tidak ada yang membuat aku keluar dari masjid kecuali suara ahli kisah kalian ini. Ini pelajaran bagi para pendakwah agar tidak berkisah-kisah. Nanti ada penjelasannya, kisah apa yang dimaksud. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Idris Al-Khawlani berkata, "La an ara fi nahiyatil masjid naran ta'uj ahabbu min an ara qasan yaqush." Aku melihat api di pojokan masjid sedang menyala, lebih aku sukai dibandingkan seorang yang berkisah di dalam masjid. Nah,
timbul pertanyaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tadi, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami berkisah kepada engkau dengan sebaik-baik kisah. Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, kisah yang tercela di antaranya adalah kisah-kisah yang mendatangkan perbuatan bid'ah dan hal-hal yang belum dikenal oleh kaum muslimin. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau, muqaddimah kitab Al-Qussas wal Madhkurin, yaitu orang-orang yang ahli kisah dan orang-orang yang sering bercerita. Beliau mengatakan, innama kariha ba'du salaf al-qasasa li ahadi sittati asya. Sesungguhnya sebagian ulama salaf membenci kisah-kisah karena salah satu dari 6 perkara. Ahadiha, yang pertama, annal qaum kanu 'ala al-iqtida' wal ittiba'. Orang-orang terdahulu itu mereka senantiasa di atas contoh dan ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza ra'aw ma lam yakun 'ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ankaru. Maka mereka apabila belum pernah melihat apa yang ada di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari. Artinya kisah-kisah itu, cara berdakwah dengan kisah-kisah belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengingkari, para ulama salaf mengingkari. Hatta anna Abu Bakr wa Umar lamma arada jam' al-Quran qala Zaid ataf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saking pengingkarannya mereka untuk sesuatu yang belum pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kedua-duanya ingin mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku, maka Zaid ibn Harithah mengatakan, apakah kalian berdua akan mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya berdakwah dengan kisah-kisah tersebut belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama salaf mengingkarinya. Para ulama salaf mengingkarinya. Dan ini menjadi pelajaran bagi para pendakwah. Tidak perlu untuk bercerita-cerita kisah-kisah yang belum ada dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis dari Rasul fihi ma ghunya. Di dalam keduanya sudah mencukupi, tidak perlu untuk cerita-cerita. Nah, menyibukkan diri dengan kisah-kisah itu tersibukkan dari sesuatu yang lebih penting, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasul, dan memahamkan agama terhadap kaum muslimin. Wa rabi', anna fil Qur'ani min al-qasas wa bis sunnah min al-'idha ma yakfi 'an ghairihi mimma tatayaqqan sihhatan. Yang artinya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat kisah-kisah, terdapat nasihat-nasihat yang mencukupi dari selainnya.